Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung untuk teman-teman Asia. Hari ini kita akan sharing bersama dengan alumni dan kita belajar bareng di sini bersama dengan Mas Dedi Fajar. Dan untuk tema hari ini adalah tetap produktif di tengah pandemi COVID-19. Oke, sembari menunggu Mas Budi Dedi Fajar ini gabung di sini, biasanya kalian lagi pandemi seperti ini biasanya ngapain di rumah? Tulis di bawah. Lalu untuk kalian tetap di rumah, tetap jaga kesehatan, banyak-banyakin cuci tangan dan juga kemana-mana menggunakan masker. Oke, kita tunggu dulu Mas Dedi Fajar. Oke, nantinya kita akan banyak sharing bersama dengan para alumni yang lain. Dan untuk hari ini pematerinya adalah Mas Dedi dan kita akan live dan belajar bersama dengan alumni-alumni yang lain. Oke, kalian yang lagi di rumah biasanya lagi ngapain dan gimana perasaannya kuliah online selama berada di rumah? Lebih enak kuliah di rumah atau di kampus? Silakan komen di bawah. Oke. Kita tunggu Mas Dedi dulu gabung. Oke, bagi kalian yang baru gabung, ini adalah live sharing bersama dengan para alumni. Dan untuk tema hari ini adalah tetap produktif di tengah pandemi COVID-19. Dan pemateri hari ini adalah Mas Dedi Fajar yang akan memberikan sharing-sharing tentang pengalamannya. Kita tunggu dulu. Oke, Mas Budi Dedi Fajar sudah join. Dan yang baru bergabung ini adalah live sharing bersama dengan Mas Dedi Fajar, salah satu alumni dari Institut Asia. Halo Mas Dedi. Halo Mbak Selva. Halo Mas Dedi. Ya? Mbak Selva ya? Apa Mbak siapa ini? Oke Mas Dedi, saya dengan Novi. Dan hari ini saya akan Novi. membawa acara hari ini. Ya. Berdasarkan judulnya kan ini temanya tetap produktif di tengah pandemi. Nah, Mas Dedinya boleh diperkenalkan dulu untuk kawan-kawan Asia yang mungkin belum tahu, mungkin perkenalan terlebih dahulu. Oke, selamat sore untuk teman-teman Asia semua. Jadi saya Instagramnya Budi Dedi Fajar. Nah, itu Instagram saya. Jadi perkenalan, saya Asia masuk 2008, lulus 2012. Alumni yang sudah sangat jauh paling ya dari Anda yang nonton sekarang. Oke. Mas, panggilannya Mas Dedi ya? Oke. Ya, ini kan yang lagi tengah dibicarakan oleh dunia global adalah pandemi COVID-19. Gimana sih Mas Dedi pendapatnya tentang COVID-19 ini? Ya sih memang seluruh dunia kan kerasa ya tentang situasi seperti ini ya. Jadi nggak cuma kita di Indonesia saja, tidak cuma kita di Malang, tapi memang ya seluruh dunia global merasakan hal seperti ini. Ya, ini kan di Indonesia sudah lumayan merata. Kalau boleh tahu perkembangannya di kota Mas Dedi ini seperti apa? Tinggal di kota mana Mas? Kebetulan saya sekarang posisi di Ngawi. Kebetulan alhamdulillah sampai saat ini Ngawi masih hijau ya, tidak ada kasus apapun di sini dan semoga seterusnya seperti itu. Sebelumnya kerjaannya apa? Jadi semenjak ada COVID, gimana sih dampaknya terhadap pekerjaannya Mas Dedi? Kebetulan sebelum COVID kemarin kan di Malang ya, kita posisinya ada di Malang dan saya juga mengajar.
Nah, sejak adanya pengumuman dari WHO itu kan berarti semua institusi juga ambil sikap ya bagaimana di perusahaannya masing-masing. Sejak adanya pengumuman itu di kampus saya kebetulan langsung ada instruksi semua dosen, semua mahasiswa untuk belajar maupun mengajar dari rumah. Saat itu juga langsung ditentukan waktunya itu sampai akhir semester. Jadi tidak. Oh iya, sebelumnya kalau boleh tahu, ya, sebelumnya kalau boleh tahu Mas Dedi, sebelumnya pekerjaannya ini apa ya? Saya di bidang usaha ya. Kalau di Asia kan saya di bidang usaha ya. Untuk digital agency. Ya, semenjak ada COVID-19 ini dampak langsungnya terhadap pekerjaannya Mas Dedi gimana ini Mas? Oh, Bayu Christian join. Nah, Bayu Christian ini seangkatan sama saya ini yang baru join itu. Oh, alumni Asia juga. Halo Mas Alumni Bayu. Asia itu. Itu seangkatan saya itu. Teman saya nguspekin anak-anak dulu. Kita di panitia ospek. Dampaknya memang terasa. Baik di semua sektor pasti terasa dampaknya karena memang terlebih lagi kebijakan pemerintah kita pembatasan ya, pembatasan sosial. Ya pasti kerasa dampaknya. Terutama untuk kinerja. Meskipun ada metode online, tetap itu belum bisa menjangkau 60% pun belum. Jadi masyarakat kita masih memang masih tipikal masyarakat offline. Jadi meskipun secara teknologi online sudah seperti apapun, untuk mencapai angka 60% ibaratnya dari target itu masih belum bisa. Nah, gitu. Iya. Kendalanya, kendalanya selama ini berarti kerja di rumah ya Mas ya? Ya, semuanya kerja di rumah. Kendalanya apa saja nih Mas? Kendalanya kalau kayak saya kan memang sinyalnya nggak stabil. Tapi semoga pas live ini nanti bisa stabil sinyalnya. Karena memang daerahnya juga bukan Ya, kota dan selain sinyal nggak stabil juga tidak banyak provider yang bisa masuk ke sini. Nah, padahal kalau kita bicara online ya begitu. itu kan salah satu faktor yang harus ada kan gitu. Berarti kalau disuruh milih lebih enak kerja di rumah atau di kantor aja Mas? Kalau enaknya ya kerja di rumah dengan catatan sinyal oke, kecepatan internet oke, dan timnya yang dikoordinasikan itu terbiasa dengan sistem online. Nah, namanya orang kan pasti senangnya kerja di rumah dengan catatan seperti tadi. Iya, Tetapi kalau kerja di rumah, timnya tidak terbiasa dengan koordinasi online, ya pingpong aja bolak-balik. Jadi pesan apa yang akan dikoordinasikan tuh nggak nyampe-nyampe. Nah, kalau udah seperti itu, nanti proyeknya seperti apa? Yang harusnya selesai 3 hari, misalkan, bisa selesai dalam 1 minggu. Ya karena ada, kalau saya mengatakan misinformation antara kita dengan tim, yang terjadi kadang-kadang misunderstanding juga bisa. iya. Ini gimana nih Mas? Kan semuanya karena COVID ini kan semuanya kerja di rumah semuanya. Gimana sih caranya agar tetap berpenghasilan meskipun lagi pandemi seperti ini? Oke, saya sekarang berbicara dari sudut pandang teman-teman mahasiswa ya. Saya rasa yang melihat live sekarang kan kebanyakan teman-teman mahasiswa. Berbicara di sudut pandang mahasiswa maksudnya dulu pun saya juga merasakan sebagai mahasiswa dan tidak perlu ada pandemi seperti ini tetap berpenghasilan meskipun posisi di rumah kan gitu. Tetap Iya, benar. minimal produktif dulu. Kalau nanti mendapat penghasilan yo alhamdulillah. Yang penting kan produktif dulu. Produktif di rumah itu maksudnya yo juga keluyuran kemana-mana kan gitu. Keluyuran kalau nggak produktif ya malah merusak. Iya, benar. Nah, meskipun anda ini kan mahasiswa IT ya, anggap aja anda bukan mahasiswa medis ya. Anda tidak bisa peran ikut serta menangani COVID, anda ikut cemplung di mesin tidak bisa. Nah, kalau anda emang nggak bisa memperbaiki keadaan, maksudnya ya minimal jangan menambah kerusakan.
salah satu caranya ya di rumah. Iya. Siapa ki yang sing komen trading? Oke, bisa trading. Yang penting hati-hati. Dulu saya pun juga mahasiswa di posisi mahasiswa juga pernah menjalani trading, juga ada hal-hal lain yang bisa bikin kita tetap produktif. Ya mungkin bisa melakukan hal-hal baru, mencoba hobi-hobi baru gitu kan ya Mas ya. Oke, bisa berkebun, bagi yang suka berkebun, bagi yang suka jualan, jualan online bisa. Jangan pakai alasan, misalkan jualan online, kurirnya nggak ada. Kata siapa kurir nggak ada? Kantor pos masih buka. Tukang ojek masih Masih kan ya banyak. Mas? Masih aja. Itu sebenarnya bukan bukan apa ya? Bukan halangan, bukan rintangan sebenarnya. Cuma alasan aja itu loh. Tergantung mau ngelakonnya apa enggak. Kan cuma itu aja. Jadi tipsnya agar tetap produktif di dalam rumah apa nih Mas? Kalau bicara Asia, bicara ekonomi sama IT ya. Misalkan. Tetap produktif di rumah, justru yang teman-teman Asia ini malah lebih bisa berpotensi. Karena di Asia itu kan banyak dikenalkan hal-hal tentang IT. Tentang internet banyak sekali. Misalkan hobinya tidak produktif, misalkan hobinya jalan-jalan, kemudian posting di Instagram, nah yang punya kayak gitu kan seakan kan mati sekarang. Dia biasanya Iya. jalan-jalan, biasanya update status di Instagram, sekarang nggak bisa update status. Kalaupun di Instagram update status kan malah dikata-katain sama netizen nanti. Nah, carilah kegiatan-kegiatan yang lain yang paling dekat yang ada di depan mata. Berkebun, menulis. Nah, saya pun juga menulis di keadaan seperti ini. Intinya apa yang bisa dilakukan, yaitu yang dilakukan. Itu kan untuk yang tips untuk yang berada di rumah. Nah ini kan aplikasi iKnown.oi Sunda. Kantor kan nggak libur nih Mas. Gimana nih caranya? Maksudnya gimana si karyawan yang tetap masuk kantor nih? Ya ikutin apa yang dimau sama perusahaannya seperti apa, ikutin. Saya rasa Anda yang sekarang masih masuk, masih bekerja, Anda beruntung ya. Anda masih mendapat gaji dari kantor, itu Anda beruntung, disyukurin. Kecuali kalau Anda pengen jadi nggak beruntung, ya keluar dari tempat kerja, nggak apa-apa. Nah, kan gitu. Tapi kalau Anda masih tetap bekerja di situ, kantor mewajibkan seperti itu, ya silakan. Dan saya rasa, kantor tempat Anda yang sekarang tidak libur, itu mereka juga punya kalkulasi ya. Kalkulasi bagaimana manajemen resiko dan seterusnya. Iya. Ini Mas Dedi kan alumni Asia. Boleh di-share dong pengalamannya selama kuliah di Asia yang paling mengesankan. Di Asia itu, karena saya dulu TI. Nah, mungkin teman-teman yang nonton di sini juga ada teman-teman TI, teman-teman seangkatan saya. Yang paling mengesankan itu kalau di Asia kalau uji, karena dosen-dosen Asia itu kan kebanyakan orang-orang yang memang sudah praktisi di TI. Jadi kalau ujian, nah itu luar biasa susahnya. Dulu sempat ini nggak Mas? Gimana? Ya, Mas Dedi. Dulu waktu kuliah sempat berbisnis gitu nggak Mas? Jadi, iya kuliah di jalan dan itu bisa. Dan itu bisa, yang penting adalah manajemen waktu ya. Jadi misalkan istilahnya, nanti kalau ngurusin bisnisnya, kuliahnya ketinggalan. Atau kalau ngurusin kuliah, nanti bisnisnya ketinggalan. Ya selalu ada trade off lah dalam setiap kehidupan manusia itu kan, apa yang kita lakukan selalu ada trade off. Nah pertanyaannya adalah, ingin mau prioritaskan yang mana? Kalau dulu saya prioritaskan kuliahnya. Kuliahnya harus selesai dengan baik. Benar begitu. Kalau kuliahnya selesai dengan baik, punya pengetahuan, punya keilmuan, nah keilmuannya itu bisa diterapkan ke bisnisnya. Kalau misalkan kebalik, bisnisnya hanya bisnis saja tidak ada keilmuannya, ya nanti bisnisnya stuck di situ saja. Tidak ada perkembangan baik untuk bisnisnya maupun untuk
personality development-nya. Nah, begitu. Iya. Mas Dedi, kalau kalau nggak salah nih pernah ini kan ya Mas, pernah ngajar di FEB. Saya pernah diajar Mas Dedi loh. Waktu mata kuliah Bu Teri. Oh, ya. Iya, sering kalau sama Bu Tere. Iya, digital marketing. Nah, Mm-mm. ini kan lagi adik-adik kan yang baru lulus kuliah, kan masih belum wisuda. Gimana sih Mm-mm. kasih tips untuk adik-adik memasuki dunia kerja? Bagi Anda yang sudah lulus kuliah, semoga dengar dan apa yang Anda dengar sebaiknya Anda sampaikan ke teman-teman yang lain. Di saat Anda sudah selesai kuliah, meskipun belum wisuda itu tidak apa-apa. Tolong segera ke kampus atau komunikasikan dengan pihak kampus untuk mendapatkan SKL. Jika memang belum dapat SKL. Tapi kalau sudah dapat SKL ya silakan SKL-nya digunakan. Kalau nggak salah kemarin ada anak-anak Asia yang nggak mau yudisium katanya. Yudisiumnya harus dengan prosesi, harus dengan begini begitu. Ya, Saya sempat dengar itu dari beberapa teman dosen, juga dari teman-teman mahasiswa. Ya, realisasinya adalah kalau kamu nggak mau yudisium, otomatis nanti SKL-mu nggak turun. mm-mm. Dan COVID-19 itu kita nggak pernah tahu sampai kapan. Nah, sementara kalau misalkan yudisiumnya Anda ganti dengan online, anggap aja, nggak perlu prosesi pun. Tapi kalau SKL-mu turun, nanti SKL bisa digunakan untuk nyari kerjaan. Kan sesimpel itu sebenarnya. Kalau pengen prosesi, pengen seremonial ya nanti saat wisuda. Ada masnya masing-masing. Tetapi kalau misalkan tidak ada pandemi seperti ini, ya memang bisa. Bisa kalau yudisium dilakukan secara seremonial. Tapi kalau nggak pun juga nggak apa-apa. Toh itu hanya sebuah seremonial gitu kan. Yang penting Anda yang sekarang sudah lulus, sudah masa studinya selesai, SKL ada di tangan Anda, ya segera cari kerjaan. Jangan nanti alasan ada pandemi gak nyari kerjaan. Iya, Online. iya benar. Kemarin juga ada beberapa keluhan dari teman-teman karena pandemi ini jadinya kantor pada tutup, nggak bisa daftar kerja. Bener nggak itu Mas? Ya Waktu jelas, semuanya pada kantor ya mesti tutup. Karena di pemerintah ada arahan kantor tutup. Tapi kan online gak tutup, Rek. Nah, untuk tanggal ini Mas. ini sampai tanggal 20 ini ada loh Malang Job Fair. Seingat saya tuh tanggal 16 sampai tanggal 20 itu dilakukan secara online. Nah, Malang Job Ada Fair itu kan satu ini. hampir tiap tahun digelar ya. Ada Mm-mm. ratusan perusahaan di situ dan digelar secara online. Saya rasa udah nggak ada alasan sih sebenarnya. Cuma pintar bikin alasan aja gitu yang bilang kayak gitu gitu. Dulu sama nggak Mas? Waktu masa Kenapa? kuliah, Mm-mm. waktu masa kuliah dan waktu di dunia kerja sama atau enggak? Keilmuan di kuliah di sekolah formal itu hanya terpakai 10%. 90%-nya ada keilmuan yang Anda dapatkan di kehidupan nyata. Orang yang IP-nya bagus. Kok IP apa ya? Ya. Orang yang IPK-nya bagus belum tentu dia bisa menempatkan diri di tempat bekerja. Nah, kalau misalkan orang yang IPK-nya bagus dia susah di tempat kerja, saya rasa 70% orang Indonesia jadi rektor semua nanti. Karena orang Indonesia itu pintar-pintar. Nah, yang penting bukan IPK-nya, tetapi bagaimana pengalaman Anda selama kuliah. Anda ikut organisasi apa Anda? Organisasi di kuliah, di tempat SMA itu kan kayaknya remeh ya. Tapi ternyata di tempat Mm-mm. kerja itu yang berguna. Dominansinya di situ karena olah mental. Berbicara bagaimana dengan orang lain, bersikap bagaimana dengan orang lain itu kan di mata pelajaran kuliah tidak ada. Adanya di kehidupan nyata. Jadi bagi Anda yang IPK-nya bagus, saya ucapkan selamat karena di kertas ijazah Anda tulisannya bagus, tetapi belum tentu itu bisa mengantarkan Anda ke tempat kerja yang baik. Nah, bisa jadi sing sekolah yo gak pinter, bolosan, barangnya gitu, tapi dia bisa menempatkan diri, bisa jadi dan ada kemungkinan dia juga mendapat tempat kerja yang baik. Sekolah itu mimpi, Jadi, sampai kuliah itu mimpi. Nah, makanya kalau udah wisuda, udah dapat SKL itu segera bangun, jangan mimpi terus. Mimpi dapat tempat kerja yang bagus kan gitu senengane. Nah, itu mimpi. ya, Dunia nyata tidak seperti itu. oke. Baik. Jadi seberapa pentingkah IPK untuk peluang masuk kerja nih Mas? IPK memang penting, ada pentingnya, tetapi ingat, dalam setiap kehidupan itu selalu ada beberapa faktor, tidak hanya satu.
Dan kita rasa kok terlalu naif misalkan kita mengatakan hanya dengan satu faktor. Masa gak enak itu kan faktornya juga banyak. Apa gulone Iya. kurang, apa uyahe kurang, apa ancen gak iso masak kan gitu. Tidak bisa dijudgekan hanya dengan satu faktor. Nah, termasuk IPK tadi. IPK itu salah satu faktor, ingat. Salah satu dari sekian banyak faktor. Jadi bukan IPK, faktor utama ya Mas ya. keberuntungan, no, tidak ada faktor utama. Faktor utama itu adalah gabungan dari beberapa faktor yang dibentuk sedemikian rupa. Dibentuknya gimana dengan planning? Sejak semester 5 di planning, mau ngapain? Ini setelah lulus ngapain? Nah, semester 5 udah planning. Jangan baru nerima SK baru planning. Mau ngapain, udah telat. Gitu. Mas Dedi, ini ada komen dari Saldi Yukano Mm-mm. Valdi. Halo Mas Dedi Fajar, tanya dong, dalam dunia digital marketing dengan adanya COVID-19, apakah yang harus kita lakukan agar kinerja kita tetap produktif? Oke, Syadi Yukano Valdi, waduh, angel menjenengi. Ki lahirin Ical. Londo iki paling. Panggilannya? Ical. Oh, panggilannya Ical. Dalam dunia digital marketing dengan jangka untuk dunia digital marketing, orang-orang yang berada di digital marketing itu kan mereka yang terbiasa kerja di rumah. Ada COVID maupun tidak, buku pak COVID pakai diuncalno, tetap mereka orang yang bekerja di rumah. Jadi bagi Anda yang senang bekerja di rumah, salah satu pilihannya adalah memasuki dunia digital marketing. Dan saya rasa bekal dari Asia tentang digital marketing itu sudah sangat cukup ya. Kalian agak salah di KI Business Practice itu kan tak semester 1 loh. Nah, saya sering 2, 3, komunikasi. 4. Nah, saya sering komunikasi sama Bu Tere, itu anak-anak udah digital marketing tak semester 1 itu. Itu sudah sangat cukup. Sangat cukup. Ilmunya dikit aja, nanti prakteknya banyak. Jangan kebalik ya. Kalau prakteknya banyak, nggak punya ilmu, nggak dapat-dapat nanti. Tapi kalau ilmunya dikit, prakteknya banyak, cepat dapatnya. Ya harus dilakukan. Nah, sama seperti yang dilakukan saya sekarang, justru di saat orang-orang lengah seperti ini, ibaratnya gitu ya dalam dunia bisnis ya, orang-orang lengah nggak melakukan marketing, nggak melakukan survei, nggak akuisisi data, kesempatan Anda untuk nyebar data sebanyak-banyaknya. Gunakan data dengan baik, kecenderungannya setelah ini bagaimana? Nah, begitu. Sekarang kan orang sedang menyimpan uangnya. Orang di titik ini kan tidak mau boros ya, karena dengan adanya situasi seperti ini. Nah, setelah ini bagaimana? Apakah orang masih tetap menyimpan uangnya atau orang akan membelanjakan uangnya? Lah, ngono iku ojo dikira-kira, rek. Jangan dikira-kira, jangan dibatin. Apalagi tanya ke peramal, nggak bisa. Di riset. Nah, risetnya dengan data. Kalian di Institut Asia sudah berbicara data tentang IT. Nah, itu memanfaatkan. Ilmu dari kuliah dimanfaatkan di situ. Iya benar. Mas Dedi, sebelum mengakhiri live hari ini, mungkin ada yang ingin disampaikan dan juga berikan motivasi untuk adik-adik Asia. Oke. Dari saya itu yang penting tetap produktif. Dalam tetap produktif nggak harus. Produktif itu jangan dikatakan Anda harus berlari ke sana kemari, tulen ke sana kemari gitu enggak ya. Bahkan ada di depan laptop itu pun juga produktif. Bagi Anda yang selebgram, Anda yang YouTuber, di depan HP aja Anda sudah produktif. Nah, jadi pesan saya adalah tidak judgement atas apapun yang dilakukan sama orang lain. Bisa jadi, misalkan Anda selama ini ke sana kemari, ternyata produktivitas Anda di bawah orang yang hanya di depan komputer. Ya, bisa jadi seperti itu. Sehingga tidak perlu kita judgement orang itu begini atau itu begini, enggak. Tetapi lihat, Anda sekarang udah ngapain dan menghasilkan karya apa. Nah, mumpung ngisi kuliah, atau mumpung Anda yang baru lulus kuliah, sekarang karya Anda apa? Nah, pertanyaan saya di situ. Oh, jangan protes saya, Rek. Kok yudisium nggak dilakoni, yudisium nggak seremoni, protes. Nah, tendensi protes Anda apa itu? Kan ngono. Protes boleh, tapi ingat, ada tendensinya, ada referensinya. Ojo ngasal. Nah, iki arek mahasiswa ku seneng arek ngono. Usume pandemi malah demo. Lah ya opo arek-arek. Gak oleh kerumunan massal,
malah demo. Yuk keliru rek. Masa mahasiswa tingkahnya kayak gitu. Hanya mahasiswa, Anda sarjana itu kan Anda dilihat sama masyarakat. Dan Anda menjadi contoh di masyarakat. Kalau misalnya pemerintah memberikan arahan Anda keluar pakai masker, ya diikutin. Anda setuju entah Anda, mau tidak, senang atau tidak, ya itu arahan dari pemerintah. Dan Anda sarjana. Ya gitu. Nanti nek ngayal, diskusi lagi sama saya. Nek ngayal referensi ini Hmm, apa? Nah, ngono dulu. Ojo sembarang ngayal, karena Anda kan semuanya sarjana. Sarjana itu harus oke. ada referensi. Oke, gitu. Oke, bagi teman-teman Asia, untuk sharing-sharingnya ini kita akan berlanjut setiap hari Sabtu dan Minggu dengan para alumni yang lainnya dan juga tentunya dengan tema yang berbeda. Terima kasih untuk teman-teman Asia yang sudah join pada hari ini dan juga terima kasih banyak untuk Mas Dedi yang sudah meluangkan waktunya untuk memberi pengalaman untuk kepada teman-teman. Dan bagi kalian yang di rumah tetap jaga kesehatan, tetap kemana-mana menggunakan masker ya Mas ya, dan juga Oke. melakukan social distancing. Terima kasih kepada teman-teman semua. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.